Ayo. Halo Ayo. semuanya, kami dari kelompok 18 Tekmain ingin memulai podcast pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai podcast hari ini, kita lebih baik kenalan satu persatu dulu yuk. Dari Edward. Oke, nama gue Edward Japi guys. Gue biasanya dipanggil Edu. Oke, lanjut ke Virgi. Halo, nama gue Virgi Vanali, biasa dipanggil Virgi. Lanjut ke Michelle. Nama gue Michelle Tanaka, biasa dipanggil Michelle. Lanjut ke Kenny. Halo, nama gue Kenny, biasa dipanggil Kenny. Lanjut ke Brenda. Halo, nama gue Brenda Pristi, biasa dipanggil Brenda. Nah, lanjut nih ke ketua kelompok kita, yaitu Nama gue Verlin Syatiara, biasa gue dipanggil Verlin. selanjutnya ada Jennifer. Halo, nama gue Jennifer Henry, biasa dipanggil Jennifer. Selanjutnya Marco. Halo, nama gue Marco Mario, biasa dipanggil Marco. Selanjutnya nih ada yang spesial, Yovan. Halo, nama aku Rizky Abio Ahmad Giovanni Sunandar, tapi biasa dipanggil Yovan. Nah, yang terakhir nih, yang paling spesial, Julio. Wes, nama gue Julio Antono, biasa dipanggil Julio. Oke, kalian udah pada kenal kan satu sama lain. Nah, mari kita mulai podcastnya pada hari ini. Tema yang kita ambil hari ini yaitu pentingnya edukasi. Nah, gue pengen nanya pendapat kalian masing-masing. Menurut kalian tuh seberapa penting edukasi itu buat kalian semua? Dimulai dari Michelle deh. Kalau menurut gue sih penting banget, soalnya sekarang S1 kan udah jadi standar buat nyari pekerjaan gitu. Jadi gara-gara S1 itu jadi standar buat lo ya? Iya. Gimana kalau pekerjaan itu? Kenapa? S1 Sorry? itu standar di mana-mana. Oh, Kalau lu mau cari kerjaan, at least kantor gitu lu harus S1. Pokoknya experience with other jobs gitu. Setuju juga sih. Emang sih, makanya sih. Makanya kita semua kuliah kan sekarang. Kalau nggak penting kita nggak kuliah. Bener kan? Boleh. Boleh. Hidup prasmulian, bos. Nah, gue mau minta pendapat orang paling bawel nih. Menurut gue nih, si Edward. Edu. Ya, yuk apa nih? Itu nih, yang pertanyaan bisa pakai tadi. Menurut lu, edukasi itu penting nggak sih pada saat ini? Wah, menurut gue penting banget sih edukasi. Apalagi untuk yang milenial sekarang ya. Bagi gue, edukasi penting banget, tapi bagi gue selain edukasi juga masih banyak aspek yang penting ya. Jadi kalian nggak usah ngefokusin ke edukasi juga, terlalu fokus ke edukasi. Kalian juga bisa ngelatih skill-skill lainnya. Jadi gitu sih menurut gue. Walaupun S1 udah mungkin jadi standar untuk nyari pekerjaan sekarang ya menurut gue. Itu sih. Baik sekali jawaban dari Edu. Ternyata tidak hanya bawel ya teman-teman, dia juga pintar untuk berkata-kata ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita mau minta pendapat orang terakhir kita nih. Marco, boleh kasih pendapatnya? Kalau menurut gue sih edukasi itu gak cuman sekedar yang kita dapetin dari sekolah, tapi pengalaman dari keluarga dan waktu kita punya experiences di luar sekolah itu yang bakal benar-benar kepake waktu kita nanti bakal survive kerja nanti di waktu kita application kerjaan, karena experience itu edukasi sesungguhnya. Kan ada kayak pepatah gitu. Kita itu mulai edukasi waktu kita udah selesai dari kuliah. Itu baru edukasi kita mulai. Nah, karena experience kita baru dapat waktu selesai kuliah. Gitu. Terima kasih Marco, tepuk tangan dulu dong. Jawabannya sangat berbobot ya daripada si Edward ya. Itu berarti jawaban yang ditunggu itu ya. Itu jawaban yang saya mau, teman-teman. Nah, selanjutnya nih, gue mau nanya nih, kan sekarang ini kan lagi masa pandemi nih, kita juga melaksanakan PGU online. Menurut kalian, pendapat kalian lebih seru dan menarik online apa offline ya? Menurut pendapat kalian masing-masing. Dari Brenda deh, kan tadi belum jawab ya, Brenda. Seruan offline sih, gara-gara bisa kenalan sama banyak orang langsung. Terus habis itu nilai-nilainya juga bakal lebih tersampaikan karena disampaikan secara langsung. Oh, oke. Terima kasih jawabannya. Kalau Kenny gimana, Kenny? Menurut gue sih sama kayak Brenda. Lu kalau online kadang ada keterbatasannya gitu dari sinyal gitu-gitu. Kalau offline kan lu bisa langsung kenalan, bisa langsung ngerasain kehidupan di kampus kayak gimana gitu-gitu. Bener banget ya, kalau offline mungkin kendalanya lebih sedikit ya. Betul banget. Kalau menurut Jennifer gimana? Sama sih, pasti lebih serunya offline karena bisa ketemu kalian secara langsung. Juga gitu sih. Terus bisa dari kelompok langsung nggak sih guys? Iya. Kita ketemu sama Edward ya. Kesannya tuh lebih nyampe. Wah, setuju banget sih gue. Parah sih. Jawaban lu paling bagus dah. Mantap. Mantap.
ada cinta di podcast Tech Mind. Siap. Judul kita ya. Pentingnya edukasi dong. Ayo dong, lanjut dong topiknya dong. Next. Apa nih pertanyaan? Lanjut nih, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ya. Apa kira-kira yang harus kita lakukan biar orang-orang tuh sadar pentingnya edukasi? Soalnya kan seperti yang kita ketahui ya, banyak orang-orang tuh yang nggak mau kuliah, banyak orang yang males. Contohnya kayak teman saya inisialnya J gitu ya, dia kan males ya, tahu saya ya. Tapi gimana cara kita tuh sadarin kalau edukasi itu sangat penting? Boleh, gue mau minta pendapatnya Ferlin. Edukasi itu penting ya menurut gue ya. I mean, kita sekolah, kuliah itu nggak dapat hard skill doang, kita dapat soft skill. Dan banyak orang bilang kalau di tempat kerja, kalau lu misalkan GPA lu tinggi deh, tapi kalau lu nggak punya experience juga kayak kata Marco, tuh mereka nggak mau terima lu. Jadi kalau kita dapetin ilmu gitu dari kuliah itu penting banget, especially kita juga di zaman globalisasi kan. Kita ada koneksi sama luar negeri. Jadi kalau lu benar-benar mau kerja, mau bisnis, kalau enggak lu mau kerja sama orang itu, lu butuh knowledge buat ngerjain tugas lu. Oke, makasih jawabannya. Kalau Ferlin dong, salah. Jadi terus di pikiran gue nambahin Ferlin boleh. boleh, silakan Edu. Nggak gini loh, jawaban Ferlin udah bagus ya. Cuman kalian tahu kan, nggak semua orang bisa ngerasain edukasi yang sama kayak kita, kayak kuliah. Pasti Betul. banyak aspek yang menghalangi dong, kayak masalah keluarga, masalah keuangan, iya nggak sih? Betul. Menurut gua edukasi itu nggak sekedar, yang penting itu nggak sekedar dari kuliah juga. Kita bisa ngambil informasi itu dari segala macam. Kita bisa belajar itu dari segala macam hal. Itu tergantung orangnya sih menurut gua. Seberapa penting dia menghargai edukasi itu sendiri. Benar banget. Benar banget. Nah, Gue nambah boleh nggak? boleh, silakan Ferlin. Kan edukasi kita, yang kita ngomongin kan edukasi itu nggak terbatas di sekolah. Kita kan sekarang udah zaman internet ya. Kita bisa nyari informasi di mana aja. Jadi semuanya tuh tergantung sama orangnya. Kalau kita mau belajar, nggak kuliah, nggak gitu pun, kalau kita punya jiwa mau belajar tuh bisa belajar sesuatu. Kalau lu mau kuliah juga tapi lu orangnya males, ya nggak guna, sama aja lu nggak apa-apa. Nah ini. Benar. Oh, jadi yang paling penting itu punya niat ya. Yang paling penting itu punya niat sama rajin. Benar. Setuju banget. Makanya jawabannya. kalian tuh harus ngikutin Andrew Wijaya hanya 5. Jangan lupa follow di Instagram ya. Pansos. Nah, Pansos. lanjut. Nih, akhir-akhir ini kan ada berita. Kalian pada tahu nggak kalau Ernest Prakarsa, tahu kan? Yang terkenal itu. Nah, dia itu berhentiin anaknya sekolah dengan alasan gara-gara online class nggak berguna. Nah, menurut kalian itu gimana? Menurut kalian, apakah sebagai orang tua dia bijak untuk nggak menyekolahkan anaknya gara-gara online class? Menurut Julio gimana? Jul? Oke, sepertinya dia internetnya belum bayar. Lanjut deh ke Virgi. Menurut Virgi gimana? Apakah bijak Ernest Prakarsa memilih tidak melanjutkan sekolah anaknya? Kalau menurut gue sebenarnya nggak bijak sih, soalnya kalau dia nggak sekolah online berarti dia nggak ada pemasukan pendidikannya kan. Cuma gue ada kenal orang nih, dia juga anaknya masih SD gitu kan, dia juga berhentiin anaknya dari sekolah sih karena online kayak nggak guna, tapi dia ngajak guru yang datang ke rumah gitu. Tapi menurut gue tuh lebih masuk karena edukasi kan nggak cuma akademik doang. Guru kan juga ngajarin kayak cara bersikap, terus norma-norma gimana biar kita bisa kayak bersosialisasi kan, nggak cuma kayak pendidikan doang. Kalau pendidikan doang Google juga ada lebih lengkap gitu. Itu menurut gue. Gue nambahin ya. Oke. Boleh Edu? Menurut gue jawaban si Virgi bagus sih. Cuman kayak gimana ya, benar jawaban Virgi, edukasi itu bisa datang dari segala aspek ya. Cuman setiap keputusan yang diambil tuh pasti ada nilai plusnya sendiri. Kalau Ernest Prakasa memilih untuk nggak mempersekolahkan anaknya dan dia lebih memilih untuk mendidik anaknya secara pribadi, gue yakin anaknya bakal lebih cepat untuk menerima informasi yang diajarkannya, tapi ada nilai minusnya juga dong pasti, yaitu kurang bisa bersosialisasi. Gue yakin sih, soalnya di sekolah itu yang kita dapat sosial penting itu. Kalau menurut Julio gimana nih yang dari tadi diem aja nih? Yes. Menurut gue sih sebenarnya itu balik lagi ke putusan pribadi ya. Maksudnya kalau lu mau berhentiin anak lu, oke gitu. Tapi harus juga ada yang penggantinya. Jadi kalau misalnya udah diberhentiin sekolah, ya at least lu
kasih edukasi lain, lu suruh dia nonton YouTube yang berguna atau enggak dokumenter dari Netflix kan banyak juga. Jadi ya bisa macam-macam gitu edukasi. Jadi nggak usah terpaku sama sekolah aja. Gitu sih kalau menurut gua. Lumayan juga jawaban Anda, Julio. Bagus kan? Bagus juga jawaban Anda ya, cukup mendidik ya. Kalau menurut Marco gimana nih? Marco terakhir nih, orang terakhir. Yovan, lu nggak tanya dari tadi, coy. Udah, tadi Nggak Yovan ditanyain. Oh, udah ya? Oke. Marco gimana menurut Marco? Gue closing terus nih. Iya dong, save the best for the last. Wih, gombalinnya ke cowok, cuy. Salah gombal lu. Boleh ulang nggak? Cewek, gue udah play cewek. Nggak, koneksinya masalah ini. Oke, koneksinya putus-putus. Kita alihkan aja ya pertanyaannya. Kita alihkan ke Bapak Yovan. Gimana Bapak Yovan? Gimana pertanyaan tadi? Guys. Pertanyaannya, kan zaman ini nih ada sekolah online ya. Iya. Nah, seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini ada seorang public figure yaitu Ernest Prakarsa. Dia memutuskan untuk tidak menyekolahkan anaknya dikarenakan alasan dengan online class. Menurut Bapak Yovan, bagaimana? Bijak atau nggak bijak itu tergantung pandangannya sih. Ada yang lebih gampang belajar online karena nggak terganggu, kayak misalnya teman-temannya berisik atau apa. Ada yang terganggu teman-temannya berisik. Itu jadi bijak atau nggak bijak itu tergantung sama orangnya sendiri sih, kalau menurutku. Oke, sangat keren sekali jawabannya. Saya sangat terpukau ya. Terima kasih Bapak Yovan. Kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Nah, kalau gue mau nanya ke diri kalian masing-masing, kalau misalnya kalian bisa ngulang waktu, apakah kalau kalian bisa ngulang waktu, misalnya kalian bisa milih online sama nggak online, kalian tuh mau memilih yang online apa offline pelajarannya? Anggap aja kalian bisa ngulang waktu ya, waktu SMA gitu misalnya. Kalau menurut Michelle gimana? Kalau menurut gue sendiri sih mending offline aja sih, biar dapat banyak teman, terus kayak tatap muka secara langsung tuh lebih enak kalau belajar menurut gue sih. Bagus. Kalau menurut Gue juga Virgi? setuju sih. Oke, Marco, terima kasih. Menurut gue juga offline sih, soalnya offline kalau belajar dari online tuh kayak interaksinya susah ya. Terus internetnya juga kadang-kadang ya suka gitu deh. Oke. Brenda gimana Brenda? Ya offline lah, ketemu Offline ya teman-teman tentu ya. langsung. Terus abis itu kalau misalnya online kan bakal banyak gangguan koneksi, abis itu juga bakal suntuk banget karena cuma natap laptop, terus nggak ketemu teman-teman. Kalau menurut Kenny gimana Kenny? Pendapat Kenny? Udah pasti sih offline. Offline ya? Kalau online, kalau online ya itu lagi kembali ke masalah koneksi gitu-gitu. Kalau offline bisa langsung ketemu tatap muka sama teman-teman, bisa belajar dari guru juga pasti lebih masuk. Jadi kesimpulannya kalian semua rata-rata pada milihnya offline ya. Ada yang milih online nggak daripada kalian? Enggak sih. Julio gimana? Yang biasa nyontek pas online? Kalau online nyontek lebih gampang. Iya. Nah, Iya, itu lebih gampang. Drew. Tapi nggak bisa ngisengin orang gitu. Ya. Podcast hari ini gitu aja. Kami mengangkat topik tadi udah dibilang, kami mengangkat topik dari pentingnya edukasi. Dan gua di sini akan nutup podcast hari ini. Thank you yang bakal untuk ngedengerin ke depannya. Sekian, terima kasih.